Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nimade Aprilia Cahya Dewi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 22010-164. Saya dari Primakara University. Nah, di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah pengantar keamanan sistem informasi mengenai topik firewall. Nah, di sini saya mengambil judul tentang penggunaan UFW firewall pada Linux Ubuntu. Nah, sebelum kita memasuki penggunaan UFW pada Linux Ubuntu, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu firewall. Nah, tanpa basa-basi, kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Firewall. Apa sih arti dari firewall? Nah, firewall adalah jaringan komputer, sebuah sistem di mana keamanan yang berfungsi untuk melindungi jaringan dan komputer dari ancaman yang datang dari luar. Firewall bekerja dengan menganalisis lalu lintas data yang masuk dan keluar jaringan, dengan cara memfilter informasi yang masuk dalam jaringan, sehingga firewall juga dapat membantu atau memantau dan mengontrol akses jaringan atau internet, serta dapat mengidentifikasi dan mencegah serangan dari virus, malware, ataupun hacker. Nah, dalam konfigurasi firewall ini, administrator dapat menentukan aturan-aturan yang diperbolehkan ataupun yang diblokir, serta mengidentifikasi jenis-jenis lalu lintas yang ada untuk melewati firewall. Nah, firewall dapat ditempatkan di berbagai titik jaringan seperti di antaranya ada router, internet, dan di antara server dan juga jaringan lokal atau pada komputer yang digunakan. Nah, setelah mengetahui pengertian dari firewall, kita lanjut nih. Nah, ke dalam jenis-jenis firewall. Nah, apa aja sih yang ada jenis-jenis firewall itu? Nah, jenis-jenis firewall yang ada dalam jaringan komputer itu ada 6. Yang pertama, ada firewall packet filtering. Nah, di mana jenis firewall ini adalah yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Firewall ini memperbolehkan atau memblokir paket data berdasarkan alamat IP protokol dan nomor port. Nah, adapun keuntungan dan kelemahan dari firewall packet filtering ini. Keuntungannya yaitu mudah dikonfigurasi. Namun, di kelemahannya itu terdapat sulit untuk mengidentifikasi dan juga memblokir serangan yang lebih kompleks. Nah, yang kedua ada firewall circuit level gateway. Nah, firewall ini bekerja pada level sesi dan hanya memeriksa apakah sesi tersebut sah atau tidak. Nah, firewall ini dapat memeriksa isi paket data dan juga hanya mengizinkan lalu lintas data dari sesi yang sudah diverifikasi. Nah, yang ketiga ada firewall application level gateway, di mana firewall ini juga dikenal sebagai firewall proxy. Firewall ini dapat memeriksa setiap paket data yang masuk dan keluar dari jaringan dan dapat menentukan apakah paket tersebut aman atau tidak. Nah, jika dibandingkan dengan firewall filtering, firewall application level gateway ini masih dibilang cukup aman. Atau lebih tepatnya lebih aman. Namun, dia memerlukan sumber daya yang lebih banyak. Selanjutnya yang keempat yaitu ada firewall next generation firewall atau NGFW. Jenis firewall ini lebih canggih daripada firewall konvensional. NGFW mampu memeriksa isi data paket data dan menentukan apakah paket tersebut aman atau tidak. Dan firewall ini juga dapat menganalisis data yang sedang diproses dan memblokir serangan yang lebih kompleks seperti serangan zero day. Selanjutnya yang kelima ada firewall stateful multilayer atau inspection SMLE. Jenis firewall ini dapat mengevaluasi lalu lintas data pada beberapa lapisan seperti yang pada lapisan OSI layer 3 dan juga OSI layer 4. Nah, firewall ini dapat menganalisis aliran data yang sedang diproses lalu memeriksa koneksi yang masuk dan keluar dari jaringan. Jenis firewall yang terakhir yaitu ada firewall hardware. Jenis firewall ini adalah perangkat keras yang dirancang khusus untuk keperluan firewall. Nah, firewall hardware ini lebih canggih daripada firewall software.
dan biasanya dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan tambahan seperti antivirus, anti-spam, dan juga anti-malware. Nah, setiap jenis firewall ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi, sebelum kalian memilih jenis firewall yang akan digunakan, perlu dilakukan analisis keamanan dan juga mengevaluasi kebutuhan jaringan yang akan diimplementasikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari firewall. Nah, fungsi utama dari firewall ini adalah mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan komputer, sehingga hanya lalu lintas data yang diizinkan yang dapat melalui firewall dan masuk ke dalam jaringan. Selain itu, berikut adalah beberapa fungsi dari firewall dalam jaringan komputer. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 fungsi dari firewall. Yang pertama, ada memblokir serangan dari luar jaringan firewall, yang dapat mengidentifikasi dan dapat memblokir serangan yang berasal dari luar jaringan seperti serangan DDoS, port scanning, dan upaya hacking. Firewall ini dapat melakukan dan memeriksa alamat IP pengirim dan menerapkan aturan yang telah ditentukan. Yang kedua, yaitu ada mencegah malware masuk ke dalam jaringan firewall, yang dapat memeriksa lalu lintas data yang masuk ke jaringan dan memeriksa file tersebut, atau aplikasi yang akan diunduh oleh pengguna. Nah, firewall ini dapat memblokir file atau aplikasi yang diduga mengandung malware atau virus, sehingga mencegah malware masuk ke dalam jaringan dan menginfeksi perangkat lain. Fungsi yang ketiga yaitu ada mengontrol akses pengguna firewall, dapat membatasi akses pengguna jaringan sumber daya jaringan tertentu seperti server, contohnya seperti server maupun database. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan aturan akses yang berdasarkan pada identitas pengguna seperti alamat IP, nama pengguna, dan juga jenis perangkat yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada memantau lalu lintas jaringan firewall, dapat membantu lalu lintas jaringan dan menghasilkan laporan keamanan jaringan. Nah, laporan ini akan digunakan untuk menganalisis pola lalu lintas jaringan yang dapat mengidentifikasi ancaman keamanan dan melakukan peningkatan keamanan jaringan. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari firewall. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari firewall. Nah, tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis, fungsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari firewall. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari firewall. Yang pertama yaitu ada melindungi jaringan. Firewall dapat melindungi jaringan dari serangan yang tidak diinginkan seperti virus, malware, dan juga hacker. Nah, yang kedua yaitu ada mengawasi lalu lintas data. Nah, firewall dapat mengawasi lalu lintas data dan memantau semua informasi yang masuk dan keluar dari jaringan. Nah, dengan cara ini, firewall dapat mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau adanya serangan berbahaya yang dapat memperingatkan administrator jaringan. Nah, yang ketiga yaitu ada mempercepat jaringan. Firewall dapat mempercepat kinerja jaringan dengan memblokir lalu lintas yang tidak perlu. Dengan cara ini, firewall dapat membantu memastikan bahwa jaringan berjalan dengan lancar dan tidak ada yang mengalami kinerja yang lambat karena lalu lintas yang sangat berlebihan. Yang keempat yaitu ada mengelola akses internet. Nah, firewall dapat membatasi akses ke situs web dan aplikasi yang tidak diinginkan untuk membantu menjaga kinerja jaringan dan mencegah penggunaan internet yang tidak produktif. Nah, tadi adalah merupakan kelebihan dari firewall. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari firewall. Nah, yang pertama itu ada biaya. Nah, firewall dapat menjadi mahal jika diimplementasikan terutama di dalam suatu perusahaan yang memilih untuk menggunakan perangkat keras yang mahal. Nah, yang kedua yaitu ada kinerja. Nah, firewall dapat mempengaruhi kinerja jaringan yang dapat memperlambat lalu lintas data jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Nah, biasanya ini akan menyebabkan adanya error. Nah, yang ketiga yaitu ada ketergantungan pada administrator. Firewall memerlukan administrator yang terlatih dan berkualitas tinggi untuk mengoperasikan dan memelihara perangkat.
Jika dalam suatu perusahaan tidak memiliki administrator, maka firewall kemungkinan tidak akan berfungsi dengan baik dan tidak memberikan perlindungan yang optimal. Nah, kekurangan yang terakhir yaitu tidak selalu efektif. Mengapa demikian? Karena firewall dapat membantu melindungi jaringan, namun tidak ada jaminan bahwa perangkat ini akan selalu efektif. Dalam sebuah serangan yang cerdik dapat melewati firewall dan dapat merusak jaringan meskipun firewall tersebut sudah terpasang dan berfungsi dengan baik. Nah, itu adalah penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari firewall. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita sudah memasuki penjelasan dari apa itu UFW. Nah, di dalam firewall ini menjadi salah satu komponen yang penting untuk ditambahkan sebagai upaya pengamanan dalam VPS. Nah, yaitu ada UFW atau Uncomplicated Firewall, di mana salah satu fitur front-end IP tables pada Ubuntu yang dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi sistem firewall. Nah, UFW ini berfungsi untuk menyaring data dan juga membuat aturan data yang boleh masuk ataupun yang keluar dari sebuah sistem komputer. Oke, next. Nah, di sini ada konfigurasi dasar dari firewall ya. Bisa dilihat. Ada yang pertama, pastikan kalian memiliki OS Ubuntu atau Linux yang digunakan sebagai tersedia dalam UFW yang belum melalui command line shell dengan SSH ke VPS-nya. Nah, di sini ada beberapa cara atau step by step-nya. Yang pertama, kalian ini harus masuki ini, sudo apt list. Nah, kalian list dulu apabila muncul informasi di atas, artinya UFW kalian sudah terpasang. Nah, jika UFW-nya tidak keluar seperti gambar yang di atas, maka kalian menggunakan sintaks yaitu sudo apt install UFW. Jadi kalian menginstal UFW-nya terlebih dahulu. Nah, next. Nah, di sini ada default dynamic incoming, yaitu sebelum melakukan aktivitas UFW, kalian harus melakukan konfigurasi dasarnya. Nah, di sini yaitu dengan melakukan blokir seluruh port akses masuk ke dalam VPS-nya. Jadi nanti kita juga akan melakukan demonstrasi tentang konfigurasi firewall Ubuntu ini dalam UFW. Nah, selanjutnya itu ada buka seluruh port akses keluar dari VPS-nya. Setelah itu dapat membuka port akses default dari VPS. Nanti kita akan mencoba praktekkan. Yang selanjutnya ada setelah berhasil membuka port akses masuk default ke VPS dengan komen di atas, lakukan enable UFW dengan komen berikut. Jadi itu menghidupkan UFW-nya. Next, konfigurasi firewall Ubuntu. Oke, yang selanjutnya ada sintaks untuk membuka dan menutup port dengan UFW. Nah, itu sudah terlihat ya. Ada gambar sudo UFW allow atau Denny. Jika dia ingin membuka, dia memakai sintaks Denny. Jika dia ingin menutupnya, dia memakai sintaks allow. Oke, yang selanjutnya ada sintaks menonaktifkan firewall. Yang terakhir ada sintaks status firewall. Di sini ketika kalian ingin melihat status dari firewall tersebut. Oke, next. Nah, sekarang waktunya kita akan melakukan demonstrasi UFW firewall dalam mengamankan software Ubuntu. Next. Oke, saat ini kita akan melakukan demonstrasi konfigurasi UFW. Jadi ini adalah tampilan Linux-nya. Kita cari terminal. Oke, sebelum kita melakukan konfigurasi dasar terlebih dahulu, jadi kita harus melakukan update repository dulu dengan cara sudo
Nah, ini masukin password dari Ubuntu kalian. Oke, karena kita sudah mengupdate repositorinya, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan dari UFW. Ya, jadi kita selanjutnya akan melakukan langkah yaitu melakukan install UFW. Oke, di enter aja. Nah, di situ kita sudah menginstal UFW. Nah, ada juga sintaks lainnya yang bisa digunakan, yaitu bisa menggunakan sudo apt strip get install UFW. Nah, selanjutnya kita akan mengecek status dari UFW dengan cara sudo UFW status. Oke, UFW-nya di sini terlihat ya, dia belum aktif ya. Nah, sebelum kita aktifkan, mungkin kita akan memasuki konfigurasi dasar dari firewall dulu. Oke, kita pilih dulu. Selanjutnya, kita akan melakukan, pada tahap awal, kita akan melakukan memblokir segala bentuk komunikasi terhadap server. Ya. Jadi kita akan melakukan konfigurasi dasar ya pada tahap awal ke server. Denny coming. Typo. Incoming. Oke, sudah. Terus selanjutnya kita akan masuk ke dalam allow outgoing. Jadi sintaks tersebut itu berfungsi untuk mengizinkan segala bentuk komunikasi yang keluar dari server. Jadi allow outgoing itu mengizinkan segala bentuk komunikasi dari server. Kalau Denny incoming itu yaitu untuk memblokir segala bentuk komunikasi terhadap server. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengizinan dalam komunikasi. Ya, bentuk komunikasi. Oke, sudah. Ya, tampilannya seperti ini ya jika berhasil dilakukan atau prosesnya sudah berhasil. Lanjut, kita akan mengaktifkan komunikasi SSH dengan mengetik sudo apt UFW ya, kok apt allow SSH. Kita enter. Ini di skip ya. Coba kita cek. Soalnya ada beberapa Ubuntu yang mau, ada beberapa Ubuntu yang nggak mau.
Di sini nggak ada SSH-nya. Oh, ini ada. Oke, ini dia. Oke, kita exit kontak. Ya. Oke, itu sudah, kita cek. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke mengaktifkan port atau koneksi dari IP. Nah, yang pertama coba kita memakai sintaks sudo ufw allo misalnya 23 ftp. Coba ini. Oke, ini sudah update. Terus itu dia untuk mengizinkan lalu lintas pada port selain yang standar ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan IP address ya untuk menerima semua lalu lintas dari alamat IP. Ini misalnya kita pakai ini sudo ufw. Kalau IP address dia isi formnya ya. IP-nya misalnya 87.197.197. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya, jika ingin membatasi komunikasi mesin tersebut ke satu port di server, nah itu menggunakan sintaks seperti ini. Jadi ini pertama dari IP address-nya terlebih dahulu. Misalnya seperti itu. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan melakukan pengaktifan berbagai port dengan menentukan jenis komunikasi di TCP atau UDP. Oke, coba kita praktekkan. Sudo ufw lalu 6007 TCP. Oke, sudah berhasil. Nah, itu tadi kita melakukan pengaktifan port atau koneksi dari IP. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan pengaktifan UFW firewall pada saat melakukan startup. Nah, jika ingin mengaktifkan itu, dia memakai sintaks sudo ufw enable. Nah, di sini terlihat ya firewall sudah aktif untuk melakukan sistem startup. Oke, selanjutnya mengizinkan permintaan HTTP, HTTPS, dan juga FTP. Ya, mungkin ini sedikit ribet. Coba saja. Sudo ufw allow HTTP. Ini boleh kita gunakan HTTP, boleh kita gunakan nomor portnya ya. Oke, saya akan menggunakan tulisan saja. Oke, sudah. Sekarang selanjutnya kita coba mengizinkan HTTPS. HTTPS. Enter.
Oke, sudah berhasil. Oke, sekarang kita coba FTP, yaitu berdasarkan protokol transfer file yang berdasarkan port 21. Oke, coba kita FTP ya. Nah, oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba menolak koneksi yang ada. Nah, kita akan mencoba menolak HTTP. Oke, sudah diupdate. Selanjutnya kita akan melihat. Jadi kita akan melihat dari apa yang kita tadi tambahkan di dalam apa yang tadi kita sudah mengizinkan permintaan masuk seperti HTTP, HTTPS ataupun FTP. Nah, saja kita akan melihat data-datanya. Oke, kita klik dulu. Selanjutnya kita akan melihat dari data tersebut ya. Data yang tadi kita sudah terima menerima HTTP, menolak, seperti itu. Dengan cara sudo Nah, ini tadi yang kita sudah buat. Kenapa dia double? Oke, itu dia sintaks untuk melihat status number. Nah, gimana sih cara menghapusnya? Misalnya kita akan menghapus 22 TCP. Nah, nih yang ke-1 nih. Cara menghapusnya yaitu dengan kita ketik sudo ufw delete. Nah, delete-nya ini sesuai nomor yang port yang kalian ingin hapus. Jadi dengan cara memilih nomor ini ya. Misalnya kalian ingin menghapus Apache, berarti kalian mengetiknya di sini nomor 2. Jika kalian ingin menghapus 443, port 443, kalian nanti mengetik nomor 8 di sini. Jadi saya ingin menghapus nomor 1. Tekan Y. Oke, berhasil. Kita cek ulang lagi dengan cara sudo ufw status number. Ya, berhasil, sudah hilang. Oke, itu dia. Nah, untuk mematikan atau menonaktifkan firewall, nah, dengan cara mengetik sudo ufw disable. Nah, maka firewall akan berhenti. Nah, sekian dari presentasi dan demonstrasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.